wah susah nih kalau punya bisnis nggak ada modal. Tapi sebetulnya kalau di experience saya mulai bisnis tuh mostly tanpa modal, Bro. Dan lo mau matain stigma negatif yang orang pernah bilang kan, oh generasi pertama yang bangun, generasi kedua membesarkan, generasi tiga yang menghancurkan. Kita nggak mau itu terjadi kan. Jadi mereka udah taruh effort yang luar biasa, mereka spend waktu untuk bikin produk ini, dan begitu ada orang bilang, oh produk lu kurang bagus, mungkin dia nggak akan bisa terima. Karena dia udah setengah mati nih, 1 tahun, 2 tahun, even sampai 10 tahun kembangin produk ini. Selalu ada orang lebih pintar, selalu ada orang lebih hebat, selalu ada orang lebih kaya. Bagaimanapun orang yang punya gelar di belakang kan, pasti secara nggak langsung sedikit lebih dilihat lah. Surprisingly kan banyak orang-orang cukup unik kan, cukup menarik lah. Benar. Ada yang punya family business property development di India lah. Terus bahkan yang ada anaknya Perdana Menteri salah satu negara di Eropa. Kalau ingat waktu itu, pernah sekelas sama kita juga kan. Banyak ideologi, banyak filosofi lo yang mungkin nggak cocok sama orang tua lo kan. Jadi di saat lo mau kayak kasih suatu gagasan, mungkin nggak masuk. Oh ini sukses karena anaknya ini. Tapi kita ingin dikenal sukses karena, oh Steven ini sukses ya karena dia ini hebat. Kalau kita ngerti digital marketing, dengan 10 juta kamu bisa dapat omset, let's say 100 juta, 200 juta, itu secara return on ad spend kan sudah 10x, 20x. Oke guys, welcome to Billionaire Podcast. Di mana di sesi ini kita akan banyak membahas seputar bisnis dan investasi, dan pastinya kita akan mengundang banyak guest speaker menarik untuk sharing seputar insight-insight menarik kepada kalian supaya bisa kalian terapkan dan mencapai 1M pertama kalian. Dan di sini kita kedatangan seorang startup founder, masih umur 23 tahun, tapi pengalamannya sudah banyak banget guys. Sekaligus dia adalah salah satu classmate saya saat saya masih ambil master di NUS Singapura, yaitu Bro Cliff Cahyono. Halo bro. Halo, thank you for inviting. Apa kabar bro? Baik. Oke, jadi Bro Cliff ini dia punya pengalaman bekerja di venture capital dan juga e-sport guys. Dan baru-baru ini dia baru mendirikan startup pertamanya ya bro ya? Betul, sekitar tahun lalu lah. Kalau namanya apa itu bro kalau boleh tahu? Jadi kita mulai dengan nama TJ Partners. Jadi TJ nih ngambil dari nama belakang. Terus awalnya kita mulai di consulting, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ada banyak demand di luar consulting. Jadi kita buat yang satu namanya Cop Chamber. Jadi di entitas yang sama cuma 2 brand yang berbeda. Nah kalau TJ Partners ini lebih ke consulting yang lumayan custom, kayak corporate structuring, loan, segala macam. Yang Cop Chamber ini lebih ke hal-hal yang administratif. Karena kan biasa kan startup kan butuh support ya di bidang kayak misalnya accounting, administrasi perpajakan, kita bantu di situ. Nah, menariknya startupnya Bro Cliff ini, kalau startup lain kan pada bakar duit ya guys ya. Kalau startupnya Bro Cliff ini langsung hijau nih di awal-awal. Iya benar ya bro? Karena kan kita kan lebih ke bootstrap ya. Karena kan kalau pakai duit sendiri kan kita nggak mau bakar terlalu banyak. Betul, nggak bakar duit nih ya bro ya. Yes, betul. Dan menariknya guys, Bro Cliff ini juga merupakan second generation dari Zenbu ya bro ya. Betul. Nah, maksudnya udah punya bisnis family yang udah stable, tapi dia masih mau bekerja, membuat startup sendiri. Ini menarik banget. Kok bisa gitu, bro? Jadi dulu itu sekitar tahun 2005, memang bokap kan awalnya kumpul sama beberapa teman, kayak akhirnya decide nih, oh kita mau ngapain nih duitnya. Akhirnya mereka baru mikir F&B kan, terus mau restoran apa nih. Awalnya bahkan sebenarnya bukan restoran Jepang nih, awalnya adalah idenya restoran Taiwan tahun 2005-an, tapi setelah berembuk lumayan lama, akhirnya mereka decide restoran Jepang tuh belum ada, apalagi restoran Jepang yang kontemporer, yang modern. Tahun 2005. Jadi akhirnya mereka mulai di situ, ya puji Tuhan berkembanglah sampai saat ini. Iya, jadi siapa yang nggak tahu Zenbu ya guys ya? Udah punya 50-an cabang ya bro ya kalau nggak salah. 25 lah. 25. Sekitar 25. Oh iya, OTW 50 OTW lah. OTW 50 lah. Nah, kalau nggak salah ini Bro Cliff ini juga itu guys. S1 dia ini nggak berhubungan dengan bisnis dia yang sekarang. S1-nya di bidang apa ya, bro? Dulu S1 biomed. Waduh, biomedis. Ini merupakan biomedis nih. Tapi kok malah terjunnya ke dunia bisnis ya? Makanya dia ambil S2-nya di bidang bisnis nih, guys. Nah, kalau selanjutnya, jadi setelah lulus S1, mulai masuk ke e-sport dan VC ya, bro? Betul, jadi dulu S1 kan biomed tuh. Sebenarnya selama S1 tuh, gue inget bro dulu pas S1 kan 3 tahun. Di tahun kedua tuh gue udah ngerasa nih kayak gue nggak tahu nih mau ngapain, karena waktu itu kan COVID, kita nggak sempat internship juga kemana-mana. Terus gue ngerasa kayak wah teman-teman gue yang di bidang ini kok pinter-pinter semua ya, dan gue ngerasa kayak passion gue nggak di situ. Akhirnya sekitar tahun 2021 awal, mungkin sekitar Januari, ada salah satu startup di Singapura yang reach out ke Zenbu. Pada saat itu gue lagi megang sosmednya Zenbu nih, menawarkan solusi untuk ordering system, kurang lebih seperti itu. Jadi
Dari situ gue ambil jadi offline ininya, apa namanya, conversationnya we took it offline, ngobrol-ngobrol. Terus gue ngomong ke dia nih, instead of lu jual solusi itu ke gue, kenapa nggak gue kerja aja buat lu? Jadi awalnya mulai beneran kerja, quote-unquote yang formal tuh di situ. Jadi gue ketemu sama foundernya, kenalan, ngopi, akhirnya kerja buat dia lah. Di situ kayak exposure pertama ke startup di situ. Setelah beberapa bulan, ada teman dari Indo reach out, dari esports itu, reach out butuh bantuan. Di situ gue akhirnya make the jump buat ke esports, sambil S1. I see. Jadi Bro Cliff ini sudah jumping dari banyak industri, dari industri satu ke industri yang lain ya guys ya. Sangat banyak banget pengalamannya. Padahal usianya masih sangat muda. Nah kita harus banyak belajar nih dari Bro Cliff. Nah setelah itu kalau nggak salah langsung ambil master di NUS ya. Kita ketemu di sana ya Bro? Kita ketemu di sana betul. Jadi sekitar 2021 akhir. Jadi mungkin flashback sedikit, dari S1 sebenarnya bokap tuh udah maksa-maksa, kamu harus S2 nih. Meskipun gue nggak mau, awalnya gue mau langsung kerja kan. Tapi setelah dipikir-pikir memang kalau setelah kita S1, terus ada gap yang cukup lama, itu udah pasti males buat S2. Jadi sambil kerja di esports itu, kita akhirnya decide, gue sama bokap decide untuk kita apply ke S2, yaitu NUS, yang Master in Management, tempat gue ketemu lo itu kan. Iya. Akhirnya kita ketemu itu Desember ya. Iya, kalau nggak salah kita ketemu di Desember. Jadi Telegram. guys, waktu kita sudah enroll ke NUS itu, mereka buatkan kita Telegram group ya bro, kalau nggak salah. Nah, jadi di Telegram group itu kita belum ketemu face to face nih ya, belum ketemu offline. Belum. Tapi berhubung di grup itu kan isinya banyak dari negara macam-macam guys. Ada India, ada China, mostly India and China sih. Betul. Nah, di sana kita kan bingung nih. Oh, kita harus cari Indonesian dong, biar kita bisa bikin gap Indonesia gitu ya kira-kira. Betul. Terus akhirnya kita cariin mana nih yang namanya kayak Indonesia. Terus akhirnya oh ini namanya Indonesia, Cliff Cahyono ya, Cahyono kan Indonesia. Kita pertama kali kita berdua dulu ya. Oh iya kita berdua. Kita berdua terus habis itu kita cari lagi. Oh mana nih yang Indonesia? Oh ini Indonesia. Ya udah kita chat. Ayo bikin grup Indonesia. Gitu. Nah, ya singkat cerita di situ kita kenalan guys. Nah berhubung di Singapura itu kan living cost kayak accommodation tuh quite expensive ya guys. Betul. Ya. Jadi kita itu waktu itu decide untuk satu kos ya bro ya. Kita satu kos, kita nego abis lah itu kosnya kita gue ingat waktu itu kita kalau nggak salah gue chat lu terus gue bilang kita satu kos aja, cari kos yang sama supaya bisa dapat harga lebih murah. Betul, kan? Jadi istilahnya kita beli borongan itu ya. Siapa tahu kalau kita berdua kita bisa negotiate kan sama si landlordnya. Betul. Gitu. Dan benar kita dapat diskon 100-200 sing ya kalau nggak salah. 100 sing dolar lumayan lah. Lumayan lah, 1 juta 2 juta per bulan bisa buat hemat, apalagi kantong mahasiswa ya guys. Betul. Nah kalau habis gitu kalau dari NUS nih, Bro Cliff merasa udah belajar apa aja nih? I mean the biggest takeaway selama belajar di NUS nih. Ya kalau takeaway sih menurut gue sih cukup menarik ya. Ini mungkin dari order yang paling biasa ke yang paling menurut gue paling impactful lah. Pertama pasti ilmu. Itu pasti nggak bisa dimungkiri, kita pasti belajar something kan di sana. Mau kita bolos atau enggak, jujur gue sering bolos nih. dia lebih rajin daripada gue. Di saat gue sering bolos, memang gue belajar di luar gitu, tapi kadang-kadang gue harus balik ke kelas, gue harus belajar juga. Karena memang ada hal-hal yang diajarin sama guru itu memang penting gitu. Yang secara kuantitatif memang kita harus pelajari. Cuman itu mungkin pertama ya knowledge, itu kedua network. Kita kan networknya benar-benar diverse ya Bro ya. Sangat amat diverse dan mungkin itu once in a lifetime kita bisa ketemu orang-orang itu lagi gitu loh. Dan itu jadi akhirnya waktu itu ngedrive gue dan mungkin lu juga waktu itu untuk kita kenalan orang sebanyak-banyaknya. Dan ternyata memang surprisingly kan banyak orang-orang yang cukup unik kan, yang cukup menarik lah. Benar. Ada yang punya family business property development di India lah. Terus bahkan yang ada anaknya Perdana Menteri salah satu negara di Eropa. Kalau lu ingat waktu itu, pernah sekelas sama kita juga kan. Jadi cukup menarik, cukup diverse. Dan itu maksa kita untuk oke, ini kita cuma punya waktu di sini setahun, bahkan nggak sampai setahun. Yeah, I mean we need to make it very useful ya. Betul. Bro, ya? Apalagi itu nggak setahun, Steve, ingat nggak? Nggak sampai, cuma 8 months kalau nggak salah. 8 months, itu bahkan pun bukan 8 months, itu 3,5 bulan kali 2. Betul, kan 13, karena kita banyak liburnya. Betul, 13-14 minggu kan kali 2. Jadi kurang lebih sekitar 3,5 kali 2, 7 bulan sampai 8 bulan. 8 bulan. Itu waktu yang cukup singkat dan sayang kalau kita nggak pakai untuk apalagi network. Kalau di NUS nih, culture-nya kan quite diverse ya. Betul. Jadi kita ini terekspos ke berbagai culture. Ada Europe culture, ada Asian, ada Chinese, ada juga Indian. Betul. Jadi kita belajar itu ya,
interaksi dengan Indian. Jadi gimana sih work ethics-nya mereka gitu. Kita harus menyesuaikan. Iya, Kalau sangat diverse. mereka lagi males gitu, kita juga harus memaklumi gitu ya, Bro. Betul, cukup diverse lah. Jadi mungkin baik lagi tadi pertama knowledge, kedua network. Kalau ketiga nih yang menurut gue cukup unik adalah gue FOMO. FOMO di mana? FOMO kalau di crypto fear of missing out. Missing out lah. Jadi sama lah intinya kalau bahasa Singapura kiasu. Ya, jadi FOMO ini di dalam konteks yang baik ya, maksudnya kalau biasa kan kita FOMO kan kayak takut harganya naik, betul, ketinggalan. Ini nggak, lebih ke FOMO yang ini good peer pressure gitu loh. Jadi kayak misalnya kita sekelas sama orang-orang yang kalibernya memang luar biasa, orang-orang yang pintar, orang-orang yang jago bisnis segala macam. Apalagi kalau di NUS dulu itu kan kita ini harus angkat tangan terus ya, Bro ya. Kalau saya ingat. Pernah ada satu kelas pertama, kelas visi. itu ya. Kita itu harus baca dulu ini slide-nya sebelum masuk kelas. Nanti waktu di kelas tuh kita ditanya-tanyain. Karena di cold call kan, langsung kamu harus Nah, jawab. itu kadang kalau kita lihat, wah teman-teman kita kok pintar itu bisa jawab. Wah kita ini jadi, waduh kita paling bodoh. Oh iya, kok kurang ya, kita nggak belajar ya. Iya. Nah itu akibatnya kita kan jadi ada suatu yang membuat kita, kita harus better gitu. Kita harus become better. Itu mungkin yang dimaksud FOMO ya, Bro. Betul, jadi knowledge, lebih ke peer pressure guys. Jadi kita maksudnya ada, orang itu kok lebih hebat dari gua ya. Jadi kita harus gimana pun caranya kita harus belajar lebih gitu. Betul. Dan I think that's a good thing kan, Bro ya. I mean that makes you become who you are right now. Dan makanya gue taruh di paling atas kan. Tadi gue bilang knowledge, network sama FOMO itu lah. Betul. Jadi justru karena FOMO itu gue ngeliat, wah ini hebat nih. Nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin buat yang nggak tahu juga, kita batch yang Indo itu ada sekitar 5-7 orang. Dan bayangin 5-7 orang dari sekitar 200 student yang ada saat itu aja udah cukup bikin gue FOMO nih. Ini kayak misalnya Steven lah, terus orang-orang yang lain yang ada di batch itu memang orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang ulet, rajin, dan kalau gue nggak keep up, gue pasti akan ketinggalan. Jadi FOMO in a good way lah. I think that's also make why school is important ya, Bro. Betul. Nah kalau menurut Bro sendiri kita bicara konteks sekolah nih, kan banyak yang bilang itu sekolah itu nggak penting gitu. Nah tapi kalau Bro dan saya, kita kan pursue our master degree. Nah kalau in your opinion, sekolah itu sebenarnya penting nggak sih? Menurut gue itu bukan kayak yes or no question ya. Ini kan cukup jadi debat yang betul. Jadi kan ada yang bilang kayak orang-orang yang sukses itu kebanyakan mungkin drop out atau mungkin nggak ambil sekolah master gitu. Tapi mereka bisa become multimillionaire like that. Iya memang, tapi kan itu kan edge case ya. Jangan nggak semuanya seperti itu. Dan gue berusaha ngeliat dua sisi. Jadi sisi penting atau enggaknya nih. Pasti ada ada momen-momen di mana kuliah itu memang keharusan nggak sih, misalnya kayak untuk profesi yang kayak dokter, misalnya lawyer, terus misalnya pilot, itu kan something yang lu nggak boleh kayak lie your way through it kan. Gitu. Jadi ada yang memang profesi-profesi teknis yang memang butuh kuliah dan itu memang wajib, itu memang harus. Tapi bukan berarti kayak itu satu-satunya jalan untuk sukses gitu kan. Untuk kayak misalnya jadi bisnismen apa segala macam belum tentu butuh kuliah. Dan memang kita udah lihat banyak orang bisnismen yang hebat bahkan cuma lulusan mungkin SMA atau S1 atau bahkan nggak sekolah sama sekali. Jadi menurut gue itu sih nggak menentukan. Tapi apakah penting untuk reason yang berbeda ya menurut gue. Kalau in my opinion sih guys ya, kalau kita ambil S1 atau S2 itu penting sebagai payung ya guys ya. Memang sekarang kita ada family business ya Bro ya. Kita juga ada bisnis yang kita rintis sendiri ya. Betul. Tapi kalau amit-amit nih bisnis kita ada apa-apa, kita masih bisa apply untuk jadi profesional ya Bro. Betul, setuju. Kita sudah ada gelar nih. Jadi kalau kita mau apply job itu quite easy. Daripada kalau kita cuma lulusan SMA, mau diterima gaji berapa sih Bro? Paling cuma UMR gitu kan. Setuju. Nah, sedangkan kalau kita udah ada background pendidikan yang mumpuni, kita ini mau apply, kalau mau apply buat dapat gaji like 5,000 Sing itu udah oke gitu loh Bro ya. Betul, lebih gampang. Dan gampang. Dan again itu memang reason kenapa school itu penting itu macam-macam lah, bisa dari memang kebutuhan kayak domain expertise-nya lah satu kan, terus ada network, ada experience. Kebetulan di S2 yang lebih lebih signifikan buat kita berdua lebih ke networknya kan ternyata. Dan apalagi kalau kita dapat sebuah gelar itu akan melekat ke diri kita forever guys. Betul. Jadi ya nggak ada salahnya sih buat kalian spend like 1 year to pursue your master degree. Betul, setuju.
Nah, memang itu nggak garansi sukses, tapi menurut kita ya penting juga ya, Bro ya. Nggak garansi sukses, tapi ya menaikkan, mungkin secara nggak langsung menaikkan Menaikkan likelihood untuk lu sukses lah. ya background lu juga lah. Apalagi kalau kalau kamu mau approach seseorang terus dia lihat background lu, wah lulusan NUS nih kan udah kredibel gitu. Betul. Bagaimanapun orang yang punya gelar di belakang kan pasti secara nggak langsung sedikit lebih dilihat lah. Dilihat, ya. Gitu. Nah, by the way, can you share a bit nih about experience-mu di family business? I mean, kenapa kok nggak fokus nerusin family business-mu aja? Dan what like make you desire to open your own startup, your own business gitu? Mungkin ada beberapa hal ya yang ngedrive itu. Dulu gue ingat pas sekitar 2018-2019 masih kuliah, masih S1, gue nggak pernah intern di mana-mana. Nggak punya pengalaman, zero, nggak punya pengalaman organisasi juga, jadi bener-bener nol. Dan gue ngomong, kalau nggak salah gue ngomong ke bokap, dan gue minta izin sama partnernya bokap juga untuk kayak, oh boleh nggak gue handle sosmednya Zenbu. Misalnya kayak balas-balasin DM apa kayak gitu-gitu kan, mulai dari situ lah. Terus gue mikir-mikir kayak, oke, ini cukup jadi pembelajaran menarik, tapi gue masih bergantung sama bokap nih hitungannya, ya kan. Dan gue selalu pikir dari dulu, oh bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri. Terus flashback mungkin 10-15 tahun yang lalu, gue pernah inget bokap pernah ngomong, kamu nggak boleh tergantung sama papa. Kayak entah itu, maksudnya kamu jangan expect akan diwariskan semua dan semua akan gampang buat kamu. Itu jadi kayak apa ya? Buat drive you. Lumayan menjadi drive lah, ya kan. Jadi kayak oh berarti harus bisa sendiri. Karena backgroundnya dia sendiri pun dia grow up di lingkungan yang cukup sulit, di Surabaya juga kebetulan. Lingkungan yang cukup sulit, dia kasarannya nggak kebagian enaknya lah dari sekeluarga. Dan kalau dia bisa, kenapa gua nggak kan? Jadi the reason kenapa gua nggak mau begitu terlalu involved di bisnisnya dia adalah seperti itulah. Itu juga sebetulnya sama seperti saya ya guys ya. Jadi kayak kita ini sama-sama punya family business, tapi kita juga punya our own business ya, Bro. Betul. Jadi bisa dibilang kita ini bantu family business, tapi sekaligus kita bikin our own business. Gitu. Iya, supaya nggak tergantung. Supaya nggak tergantung. Kalau saya sih lebih supaya saya ini lebih dikenal orang, bukan sukses karena orang tua saya, guys. Setuju. Karena kalau kita lihat, mungkin banyak orang yang ngomong tuh, oh ini sukses karena anaknya ini. Tapi kita ingin dikenal sukses karena, oh Steven ini sukses ya karena dia ini hebat. Seperti itu. Bukan karena anaknya ini. Orang gitu. ini, betul. Ya. I mean, we have our own self-recognition lah ya. Betul. Tapi memang nggak bisa dipungkirin, ini topik yang cukup kontroversial juga lah, soal privilege kan. Privilege, I think privilege pun ngaruh lah, maksudnya. Ya, privilege pun ngaruh karena nggak bisa dipungkiri kita bisa sekolah tinggi, bisa ambil kuliah di Singapura, itu kan nggak semua orang bisa dapat sesuatu yang kayak gitu kan. Dan kita punya role model orang tua yang luar biasa juga. Betul. Kan? Ya. Memang nggak bisa dipungkiri. Itu sangat membantu kita lah untuk mulai. Tapi kalau sebagai second generation nih kayak gua sama lu nih, pasti ada banyak challenges-nya kan, Bro. Apalagi kalau generasi tua itu kebanyakan lebih kaku ya, nggak se-fleksibel yang generasi muda. Betul. Apalagi birokrasinya biasanya quite complicated ya. Betul, setuju. Nah, kalau menurut lu challenges yang paling besar nih apa nih di family business? Apalagi sebagai succeeding second generation. Ya. Gue setuju. Banyak ideologi, banyak filosofi lo yang mungkin nggak cocok sama orang tua lo kan. Betul. Jadi di saat lo mau kayak kasih suatu gagasan mungkin nggak masuk. Nggak masuk kan. Jadi kayak misal nih di my small business, I spend like 10 million a month in Facebook ads. Yeah. Ya. Tapi kalau di family businessku ini aku aku keluarin 10 juta ya buat Facebook ads. Dia kayak, wah mahal banget buat apa gitu kan. Ya nggak worth it gitu. Nggak worth it. Padahal kalau kita ngerti digital marketing, dengan 10 juta kamu bisa dapat omset, let's say 100 juta, 200 juta, itu secara return on ad spend kan sudah 10x, 20x. Tapi mereka kayak masih kolot gitu loh. Mereka bilang, wah ini buang-buang duit nih. Nah, kayak gitu kan. Tapi pun kita harus ngerti background-nya mereka kan. Mereka kan merintiskan di saat-saat belum ada kayak advertising lah, apa segala macam. Jadi mungkin bisa dimengerti. Tapi kan tugas kita juga sebagai second generation tugas kita untuk meyakinkan mereka. Karena mereka memang kalau bisa dibilang generasinya papa kita itu
mereka nggak langsung sukses gitu ya, Bro. Betul. Mereka merintis benar-benar dari nol. Yes. Oleh sebab itu mereka benar-benar menghargai uang. Betul. Itu sebetulnya suatu hal yang sangat positif. Kayak papa saya dulu merintis dari pegawai, Bro, dari benar-benar nol gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau kita ini langsung lahir langsung kaya gitu ya, nggak juga ya, Bro ya. Nah, tapi kebanyakan nih ya, Bro. Sorry to say, generasi-generasi yang muda zaman sekarang itu kebanyakan suka manja dan foya-foya ya. Apalagi yang udah ada family business nih. Maksudnya udah pewaris tahta dari family business. Mereka udah kayak, wah, papa saya udah kaya nih, gak usah kerja lagi, udah foya-foya aja, minum, mabuk, judi gitulah. Gimana menurutmu? Sebenarnya again, mungkin salah satu privilege-nya kita berdua adalah orang tua yang sangat mendidik. Betul, apalagi hardworking banget ya. Betul, menurut gue itu paling pertama. Jadi karena mau apa namanya, privilege-nya seperti apa, tapi kalau memang orang tuanya sudah kasih role model yang baik, kasih example yang baik, I think anaknya akan secara nggak langsung akan copy paste juga lah. Ya kan, sama misalnya nih, dari kecil tuh gue ngeliat bokap selalu kayak dikit-dikit meeting, telepon segala macem. Sekarang kalau gue telepon orang atau misalnya gue telepon saudara gue atau tante gue lah misalnya, gila suara kamu mirip papa ya. Jadi cara ngomongnya, cara berinteraksi dengan orang, gerak-geriknya itu semua sangat mirip dengan orang tua. Jadi menurut gue itu salah satu yang paling penting adalah memang pendidikan dari orang tua itu sendiri. Karena secara nggak langsung kita pasti akan copy. Iya, anggapannya mereka jadi role model kita ya. Betul. Jadi kalau dari sisi itu sih, menurut gua kalau memang dari orang tuanya udah ngedidik dengan baik, anaknya nggak akan jauh-jauh amat dari situ lah. Jadi asal role model kita juga baik, nggak mungkin lah ya kita, sebagai anak malah foya-foya gitu, main yang aneh-aneh gitu ya. Betul. Nah, kan juga banyak nih anak-anak Konglo itu ya, Bro ya. Mereka itu dipaksa kerja di luar dulu sebelum masuk ke family business. Kayak ada teman kita tuh nggak boleh langsung nerusin ya, Bro ya, kalau nggak salah. Dia harus, kamu kerja dulu sebelum nerusin gitu. Harus independen dulu. That's apply to both of us juga gitu ya. Dan itu menarik ya sebenarnya. Gue tahu beberapa orang-orang teman-teman gue nih yang memang, wah anak-anaknya literal Konglo lah di Indonesia kan. Ya memang mereka nih anaknya kayak penerus tahtanya generational companies di Indo. Dan mereka sama keluarganya nggak langsung serta-merta setelah lulus kuliah langsung dimasukin ke family business. Enggak, tapi mereka dilempar dulu. Misalnya, kamu stay di US, kamu kerja dulu di consulting company, berapa lama, 3 tahun baru kamu boleh pulang. Menurut gue itu pendidikan yang cukup baik lah. Jadi anak itu nggak merasa langsung, oh begitu selesai kuliah, langsung punya safety net, pulang, enak gitu kan. Itu juga di teman kita kan, actually kita bisa lihat di teman kita juga kan yang di NUS, dimana kita nggak usah sebut namanya, tapi kita tahu dia dari family yang sangat well off, dia bisa dengan gampang dia pulang ke Indo melanjutkan atau bahkan minta didanai oleh orang tuanya untuk mulai bisnisnya sendiri, tapi enggak, dia disuruh kerja tetap di Singapura dan dia stay di situ. Dan menurut gue itu satu example yang cukup baik. Betul. Karena kalau kita langsung masuk ke family business kita ini seakan-akan langsung datang jadi bos. Kita juga nggak akan tahu rasanya di bawah itu kayak gimana sih. Jadi kita nggak bisa jadi seorang leader yang baik kalau bisa dibilang. Setuju. Karena kita nggak merasakan kalau jadi pegawai itu seperti apa. Setuju. Tapi kalau bisa dibilang kalau kita mulai dari bawah, kita tahu rasanya jadi pegawai seperti apa. Kita akan lebih memanusiakan manusia ketika kita sudah jadi di atas. Setuju. Seperti itu ya. Sangat setuju. Nah, menurut Bro ini kalau di family business nih, we speak about family business. Kira-kira skill dan mindset apa yang paling important to continue your family business gitu? Family business ya. Kalau menurut gue family business sih, lo harus at least mikir long term sama punya sense of ownership lah. Karena kalau lo cuma mikir, oke, gue akan profit sebanyak-banyaknya, gue akan nikmati cash cow ini selagi ada, ya itu nggak akan jadi family business yang lasting lah. Tapi menurut gue kalau lo punya sense of ownership, lo tahu nih, ini company udah lama, tapi gue mau bawa ini mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi masih ada. Lo harus
pasti lo harus mikir out of the box kan. Itu satu. Terus Betul, kedua, karena namanya family business segede apapun, kalau Betul. hartanya itu kita keruk terus tapi nggak ada pemasukan, Habis kan. lama-lama habis juga guys. Iya, Karena kan banyak second generation yang nggak bisa nerusin ya, sorry to say. betul. Dan mereka cuma ngandalin, oh ini yang penting gue dapat bagian nih tiap bulan gitu. Iya. Tapi akhirnya ya habis juga gitu loh. Dan Banyak kalau nggak orang berani yang kayak gitu ya. Dan kalau nggak berani adapt, dan nggak berani adaptasi dengan zaman sekarang, misalnya kita tadi lu ngomong soal advertising segala macam, mungkin bisa ketinggalan kan. Mungkin hal seperti itulah. Jadi harus tetap kreatif, harus Ya tetap pasti inovatif. kita harus punya adaptability dan lebih adapt, improve, and selalu innovate ya Bro. Betul. Ya itu. Dan selalu kita harus punya long term thinking seperti yang Bro katakan. Yes, long term. Jadi kita harus tentukan, jadi kita sudah second generation nih. Apa yang mau kita bawa? Kita mau expand kemana bisnis ini? Kita harus tetapkan visi, misi, dan goalnya yang terstruktur. Seperti itu ya. Dan lo mematain stigma negatif yang orang pernah bilang kan, oh generasi pertama yang bangun, generasi kedua membesarkan, generasi tiga yang menghancurkan. Kita nggak mau itu terjadi kan. Jadi pastilah kita mau long term lah. Karena ya memang namanya orang tua ya, mereka udah bikin bisnis nih mati-matian ya Bro ya. Setengah mati, bro. Dari nol, setengah mati, dari sejak mereka masih terima gaji dari jadi pegawai sampai akhirnya mereka merintis. Dari yang mungkin pegawai cuma 1, 2, 3 sampai akhirnya seperti Bro punya 25 cabang. It's not like instant gitu loh. Kan banyak orang pikirnya, wah langsung instan, langsung kaya gitu. Tapi kan padahal enggak. Betul. Itu hard work, merupakan keringat. Dan Hampir 20 tahun. Ya betul, hampir 20 tahun. Arta berapa lama? Arta 10 tahun. 10 tahun. Iya. Nah, oleh sebab itu guys, karena kita ini udah ada background family business, tapi kita nggak mau benar-benar bergantung. Oleh sebab itu kita mulai our own business ya, Bro. Saya mulai my own business dan kamu juga mulai startup kamu juga nih. Betul. Nah, kalau boleh tahu kenapa dulu mulai itu awalnya gimana sih? Mulai pun I mean dulu kan kalau nggak ya. salah waktu kamu masih di NUS, kamu masih kerja di VC kan? Betul. Terus kok tiba-tiba udah nggak ketemu kayak 6 months, tiba-tiba udah bikin startup sendiri nih. Betul, jadi This is quite exciting buat saya gitu. Jadi gue ingat pokoknya gue mulai ngambil visi itu waktu kita beres semester pertama. Iya betul. Jadi dia internship di salah satu venture capital di Jakarta, guys. No, langsung full time actually. Oh, full time ya? Langsung full time. Wah, hebat banget. Masih master nih, masih kuliah, udah jadi full time. Nggak, Keren. karena kan memang. gue FOMO, gue ngeliat lu di kelas visi kan lu selalu jawab kan. Jadi gue pengen lah. Iya tuh, karena kita ada peer pressure. Wah, harus angkat tangan terus itu. Wah, itu kelas yang paling I mean pressuring sih. meskipun kalau waktu kuliah itu kita bilang, wah dosennya kurang ajar nih, kita harus Tapi memang itu belajar cukup terus. baik loh. Tapi menurutku itu cukup baik dan itu sangat bermakna sampai sekarang ya. Betul. Maksudnya daripada kelas-kelas yang lain, I mean that class is one of the most exceptional menurut saya. Yes, karena memang orang dipaksa untuk, oh kamu harus paham ya. Kayak gue ingat dulu sebelum kita masuk kelas itu kita harus ngeprint. Ya, Kita nggak boleh bawa HP. Harus ngeprint modulnya. sampai kamu dimarahin ya, buka HP. Pernah dimarahin buka HP satu, sama pernah dimarahin gara-gara nggak bawa notes. Nggak bawa notes ya. Terus Katanya dibilang, "Kamu sombong, kamu udah pintar ya, Kamu nggak udah pintar." catat di kelas saya. Saya masih ingat itu. Iya, itu. Itulah, Tapi itu mendidik kita ya, menjadi pribadi yang lebih baik. betul, itu sebenarnya kalau kita ngeliat kilas balik pasti semuanya ada baiknya lah. Dan dari situ akhirnya gue cukup tertarik dengan visi. Baru mau kerja di visi kan waktu April itu kan, pas kita libur kan. Balik lagi, jadi kita sempet setelah modul itu, setelah semester itu gue ngambil visi. Sempet setahun lah, kurang lebih setahun sampai 2023 April baru I decided to Start resign, your terus start own my own business. business ya. Nah, kalau banyak orang bilang nih, kalau mau mulai bisnis sendiri itu harus ada capital ya, Bro ya. Katanya kalau, wah susah nih kalau punya bisnis nggak ada modal. Tapi sebetulnya kalau di experience saya mulai bisnis tuh mostly tanpa modal, Bro. Karena saya mulainya dari dropshipping atau makelar. Ya. Jadi dulu saya nggak nyetok barangnya, saya cuma makelaran, beli di sini langsung saya lempar ke buyer saya kayak gitu. Nah, singkat cerita lalu saya juga ngumpulinnya dari uang-uang angpau nih, Bro. Kan kita dapat angpau tuh. Kalau dari orang tua saya itu hebatnya mereka ya. Mereka itu didik kita itu udah diajarkan nabung dari kecil, Bro. Caranya gimana? Jadi dari uang angpau itu mereka nggak simpan. Kan banyak nih orang tua yang kayak, oh anakku dikasih angpau, anakku masih bayi nih. Ya wes buat aku aja buat shopping gitu kan. Tapi kalau orang tuaku ini didiknya beda, Bro. Jadi udah oh ya udah ini punya Steven. Jadi
ya udah ini ditaruh di sebuah rekening yang mana ini nanti akan diserahkan ke Steven nanti kalau Stevennya udah grow up gitu. Nah jadi waktu saya umur SMP itu kalau nggak salah udah ada hampir 100 juta dari angpau itu. Gitu. Oh ya, itu yang dipakai buat muter. Nah itu jadi anggapannya itu udah modal awal saya. Jadi benernya orang tua nggak kasih modal sama sekali, tapi dari angpau yang tadi itu. Ya. Selain itu saya juga bisnis saya kan tanpa modal dulu awalnya. Dulu awal jualan tuh SMP masih jualannya pakai media Kaskus itu bro. Dulu kan nggak ada Tokopedia, nggak ada Shopee kayak sekarang ya. Jadi kita belinya lewat forum jual beli. Nah itu hampir semua barang saya jual itu. Mulai pulsa, kaset game. Ini tahun 2000 berapa tuh? 2015? Itu tahun 2010 bro. 2010. Ya 2010. Berarti lu masih SMP bro? Gua masih SMP. Gila. Jadi dulu kalau SMP itu kan mereka pada main, pasti ngalamin juga Megaxus, Lito kalau tahu. Iya masih awal-awal. Game School, Megaxus, Lito. Nah itu mereka kan main Point Blank, terus main Grand Case, main Ayo Dance. Jual voucher? Nah itu aku jual vouchernya. Jadi mereka biar habis-habisin uang itu, saya yang jual vouchernya. Jadi aku nagih-nagihin, kamu ayo bayar voucher ke saya. Nah itu juga suka duka juga bro kan. Memang. Kita anak SMP nagihin utang satu-satu di kelas itu. Jadi saya kayak debt collector tuh, ayo bayar, waktunya bayar gitu. Jadi saya udah itu waktu saya awal-awal merintis. Jadi nggak serta-merta langsung banyak duit gitu ya. Berarti bisnis pertama lu paling pertama adalah jualan voucher? Jual pulsa dan voucher. Setelah itu tiap kali saudara datang ke rumah itu ya, saya nggak isi pulsa gitu. Sekalian ya. Kita kan jualan pulsa. Nggak isi pulsa, ayo isi pulsa di Steven aja, kasih diskon lebih murah loh. Misalnya 100 cuma bayar 97 atau 96 gitu. Berarti ini exposure pertama lo di bisnis di umur 13 itu ya? Masih di umur 13 itu, betul. Gue kurang lebih sama juga, tapi kayak gue ngerasa ada gap di mana gue nggak pas SMA tuh gue bukan yang tipe yang entrepreneurial yang mau jual ini jual itu. Tapi gue inget pertama kali pas bukan SMP, SD kelas 4 atau kelas 5 gitu. Itu ada waktu di mana selama mungkin 2 atau 3 hari semua anak-anak tuh disuruh jualan. Jadi kelas kita tuh dulu isinya 30 orang dibagi grup isi 5 atau isi 6 lah. Ya kan? Jadi 5 orang ini, misal 5 anak ini kita umur berapa tuh? Umur 9 atau umur 10 kali kan. Masih kelas 4 kelas 5. Kita disuruh ngumpulin duit, misalnya katakan satu anak tuh 50.000 kali 5 anak mungkin 250 ribuan sekitar gitu. Kita disuruh beli barang, kita jualan tuh. Nah barang ini bisa macam-macam, barangnya bisa alat tulis, bisa makanan, bisa apa. Tapi gue ingat pernah sekali ada kakak kelas datang. Sebelum itu, gue beli poster bola dari grup lain. Itu sekitar 40.000 lah kalau nggak salah. Poster bola 40.000. Gue simpen, gue taruh meja di atas tempat gue jualan. Bukan buat gue jual lagi, cuman maksud buat gue simpen aja gitu. Terus tiba-tiba ada kakak kelas datang, anak kelas 5 datang. Poster bolanya berapa? Suka mikir 100.000. Langsung dibayar juga. jadi cuan 60.000 kan. Jadi mungkin itu pertama kali exposure gue bisnis tuh mulai dari situ ya. Cuman memang nggak di nurture sampai akhir-akhir ini baru kayaknya gue harus mulai something lagi. Realize importance-nya gitu. Betul, kayaknya gue mungkin gue lebih cocok di sini dibandingkan jadi profesional. Kalau saya itu lebih ke, bisa dibilang dulu itu suka banget jualan gitu bro. Ini dapat profit itu suka gitu loh. Sampai-sampai yang lain itu pulang sekolah pada main basket bro di lapangan. Oh, iya? Saya malah saya ini bisa dibilang waktu SMP itu SMA quite introvert ya bro. Jadi kayak pulang sekolah langsung di depan komputer jualan bro di Kaskus. Jualan itu voucher voucher tadi itu. Jualannya lewat Yahoo Messenger sama BlackBerry Messenger. Memang hobi kan, hobi Ya, jualan. bisa dibilang hobi lah ya. Jadi yang lain tuh pada basketan, pada sepak bola, ini langsung pulang cari duit gitu. Tapi ya puji Tuhan waktu itu di SMA 1, SMP 3 itu udah 10 juta bro satu bulan dari jualan konten doang. Iya, lumayan banget. Apalagi di SMA itu saya mulai jualan Clash of Clans juga. Dulu kan rame tuh Clash of Clans ya. Saya jualan gamesnya dan juga jualan ID-nya, jadi tak naikin sampai tinggi, tak jual, naikin sampai beli tinggi. Beli dari orang terus jual lagi gitu? Ya, gitu juga pernah, makelaran. Tapi ada juga yang saya rawat, maksudnya aku hire. Bikin sendiri lah? Bikin sendiri, jadi kayak hire 3 temen gitu. Kamu bikin ID ya, jokiin. Nanti kalau udah, ini kasih saya jual. Nah, COC berarti ya? COC. Nah, tapi kalau kita bikin bisnis sendiri ini, secara gak langsung kita ada banyak pro and cons-nya juga ya? Betul. Nah, kalau pro-nya apa nih kalau menurut Bro? Pro mungkin belajar, itu nomor 1, pasti belajar. Karena
bukan karena lu mau belajar, tapi lu dipaksa untuk belajar. Kayak misalnya pas gue mulai consulting corporate service ini, banyak hal yang gue nggak tahu. Kayak misalnya accounting lah, administratif pajak, terus consulting cukup broad ya, tapi maksudnya in general lah. Banyak hal yang gue nggak tahu sebelum itu. Tapi begitu klien nanya, kamu bisa ini nggak? Kamu bisa ini nggak? Terpaksa juga kan, akhirnya kan terpaksa belajar, harus baca-baca lagi, bahkan harus punya kerendahan hati untuk nanya ke anak bos sendiri. Ini kayak gimana ya, kalau misalnya klien ini kita bisa lakuin atau enggak, projectnya kita bisa ambil atau enggak. Jadi itu sih, dipaksa untuk belajar itu satu. Terus kedua, pasti income potential lah. Memang fluktuatif ya, kalau bisnis kan kita kan nggak tahu karena kan. Kalau kita sebagai profesional, kan kita ada gaji yang fix ya. Betul. Tapi kalau namanya bisnis kan naik turun, kadang Betul. omsetnya naik, kadang omsetnya turun. Betul, gitu. Jadi itu termasuk pro dan cons lah. Jadi fluktuasi ini tuh kalau memang lagi bagus ya oke, kita dapat something, tapi kalau enggak ya memang kita harus siap untuk momen-momen yang lagi low itu kan. Jadi itu sih, kalau pembelajaran sih cukup banyak. Apalagi kita juga jadi punya sense of ownership ya, Bro. Karena itu sebuah bisnis kita sendiri yang mana kita bangun dari nol. Jadi kita benar-benar, wah ini milik kita gitu. Kita nggak boleh sampai bikin dia mati. Jangan gitu. sampai mati, harus dijaga baik-baik. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau kita start our own business itu pasti ada uncertainty. Betul. Tapi kalau kita nggak nyoba kan nggak ada yang tahu gitu loh. Betul. Dan bisa dibilang kita ini awalnya pasti dihina-hina sama teman kita, sama keluarga kita, kayak dibilangin, ngapain lu itu jualan pulsa? Betul. Ngapain lu jualan voucher game gitu? Dulu saya awal-awal tuh juga dihina sama keluarga gitu loh. Ngapain? Papa udah ada duit gitu loh. Ngapain kok kamu jualan kayak gini? Duit kecil gitu. Tapi itu yang bikin saya jadi pribadi saya yang sekarang sih. Setuju. Kalau dulu saya nggak ngumpulin duit kecil itu, ya akhirnya saya nggak bisa ngumpulin duit seperti besar ini, di saat sekarang gitu loh. Ya. Jadi semua selalu dimulai dari hal kecil. Jadi memang kalau kalian mau mulai itu pasti akan banyak tantangan, apalagi dari keluarga dan teman-teman terdekat yang bakal ngejatuhin kalian, kayak bilang, ini buat apa kamu usaha kayak gini, uangnya kecil, nggak ada gunanya gitu. Tapi sebenarnya itulah yang membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Nah, kalau yang didapat dari buka bisnis sendiri ini, selain uang, pelajaran, apalagi nih bro? Uang, pelajaran, wah sebenarnya banyak sih. Tapi mungkin salah satu yang menurut gue penting juga adalah sense of responsibility. Lu jadi merasa bertanggung jawab, gak usah jauh-jauh lah. Lu punya karyawan, dan lu juga punya kan. Lu punya karyawan, lu harus bisa memastikan bahwa bulan ini pasti bisa gajian. Mereka itu ada well-being. Betul. Gitu. Dan maksudnya hidup mereka secara tidak langsung bergantung pada kita kan. Gitu. Dan bukan karena kita hebat, enggak, karena mereka pun ikut berkontribusi gitu, tapi kita bertanggung jawab sama well-being-nya mereka. Itu satu. Jadi menurut gue sense of responsibility itu jadi bertambah lah, di develop seiring berjalannya kita jalanin bisnis. Tapi yang di luar itu juga gue jadi merasa lebih bukan merasa lebih dewasa, tapi ini journey yang cukup mendewasakan lah, ya kan? Karena banyak pahitnya, banyak pros and cons-nya juga, pelajaran berharga lah buat gue. Nah, tapi kan ini bisa dibilang kalau kita mulai bisnis ini nggak cuma manisnya ya, Bro ya. Pasti ada pahitnya juga. Betul. Nah, kalau boleh tahu, what's your worst failure? Worst failure, mungkin bukan failure ya, tapi mungkin challenges yang di awal-awal ya, di pertama-pertama kita baru mulai itu, mungkin kalau di bisnis B2B seperti gue lebih ke kayak misalnya nyari klien. Wah itu luar biasa susah Steve ya kan. Nyari klien, nyari sales, cari project ini itu. Kita nggak punya pengalaman. Gimana caranya nyari klien di saat kita belum punya pengalaman yang cukup. Itu susah kan. Karena ini chicken and egg problem lah. Telurnya duluan apa ayamnya duluan nih. Kalau kita nggak punya klien sebelumnya, kita dicap nggak punya experience. Tapi gimana mau punya experience kalau nggak punya klien sebelumnya kan? Jadi berat di awal sih seperti itu sih. Terus apa pernah dulu buka bisnis terus gagal juga tuh? Atau is this your first business atau gimana? First business yang beneran diseriusin. Oh, gitu. Ya, dulu pernah lah punya ide ini, itulah mau bikin crowdfunding platform lah, mau punya kayak bisnis properti lah, ini itu gagal, terus saham sama kripto juga pernah. Kayaknya lu masuk di saat yang nggak tepat ya, Bro. Dan selalu di saat yang nggak tepat. Jadi gue ingat pokoknya dari 2009, gue baru mulai kayak saham kripto tuh 2019-an lah, ya kan. Dan hebatnya, mungkin
kelebihan gue di situ. Tiap kali gue beli turun kan, terus begitu gue jual sehari berikut nggak nyampe 2 hari, sehari berikutnya naik lagi. Jadi, Waduh, berarti kalau mau belajar signal kebalikan sama Brookcliff ini aja ya. Jadi kalau dia beli apa, kita jual ya guys. Ya, Betul. kita short aja. Tapi kalau dia waktu jual, kita Beli, long iya. aja, kita beli. Kayak kemarin tuh ada kan yang gue cerita sama lu kan, Iya? yang kayak saham, yang gue cut loss. Oh iya, iya. Di detik gue cut loss, besokannya langsung naik lagi nutupin gap gue loss. Waduh, kamu jadi Yuda Keling kedua nih bro. Jadi pokoknya gitu loh. Jadi kalau ngomong failure sih pasti banyak ya. Dan bahkan nggak di usaha doang. Tapi misalnya kayak di profesional, banyak momen-momen dimana gue ngerasa gue nggak kompeten nih, gue kurang. Kayak output gue nggak sebagus yang gue harapkan. Ada juga seperti itu. Ya, tapi kalau kita punya bisnis sendiri itu secara gak langsung kita itu ada responsibility. Selain itu kita ini jadi kayak punya tantangan tersendiri ya, bro. Ya. Kayak kita itu kita harus selalu adaptasi dengan perubahan. Kita harus selalu belajar hal baru karena kita nggak mau kalah dengan kompetitor kita. Jadi kita bisa dibilang ada desire to keep learning and keep growing. Seperti itu. Nah, kalau sebelum kita akhiri nih podcast ini, kalau dari Brookcliff sendiri, apa ada advice nih buat next generation? Apalagi buat mereka yang mau mulai their own business, advice-nya apa nih? Advice ya, mungkin sebelum ke yang lebih konkret ya, menurut gue untuk teman-teman yang punya privilege, acknowledge lah privilege itu. Ya kan, kita nggak perlu, kita mau ngomong sampai berbusa pun, katakan kita beneran mulai dari nol nih ya, tanpa bantuan orang tua segala macam. Di saat kita sukses pasti bilang kamu anaknya siapa. Jadi nggak akan ada habisnya aja. Jadi kalau memang teman-teman dari awal pun punya privilege, udah di acknowledge aja. Cuman gimana caranya teman-teman jalanin proses itu ya tergantung teman-teman sendiri kan. Kalau gue pribadi, gue udah ngerasa Steve kayak ngomongin soal privilege dari dulu, pasti disupport sama bokap segala macam. Makanya pas gue mau mulai ini, gue inget pas gue mulai ini kan gue mulai pakai duit sendiri. Dari duit THR gue inget, karena gue keluarnya April. Bokap tuh bilang, mau nggak papa sewain kamu? Dia tahu kalau support pasti gue udah nggak mau. Tapi dia bilang, papa nggak injek duit deh. Tapi seenggaknya biarin papa sewain ruko buat kamu jadiin kantor. Ya kan? Terus gue bilang ke dia, Pak, kalau itu apa bedanya gitu kan? Aku akan selalu merasa punya safety net. Jadi akhirnya gue tolak. Ya, tapi mungkin gue bisa sebatas bilang itu ke teman-teman kayak, oke, gue nggak pakai duit bokap sama sekali, tapi privilege itu akan selalu tetap ada. Jadi katakan misalnya, amit-amit bisnis ini nggak berjalan sesuai dengan yang gue rencanakan. Gue punya rumah yang I can always go home to gitu loh. Gue nggak akan kelaparan di jalanan. Jadi itu tetap privilege. Jadi menurut gue nomor satu acknowledge privilege itu karena, satu. Bisa dibilang kalau dulu waktu saya mulai investasi kripto itu juga, saya bisa berani all in tabungan saya waktu itu di umur 19-an tuh ada 300-400 juta saya beliin Bitcoin semua. Karena ya secara gak langsung saya juga punya privilege itu sendiri. Jadi kalau amit-amit nih Bitcoin go down to zero, I still have my family business who can support me kan, yang bisa bantu saya untuk kembali naik gitu. Betul. Jadi memang beda kalau memang ada orang yang family-nya itu masih bisa dibilang kurang, terus mereka cuma ada duit 300-400 juta, terus all in ke Bitcoin. Itu beda loh, itu kan beda kan. Meskipun uangnya sama ya. Meskipun uangnya nominalnya sama nih, tapi yang satu itu bisa dibilang gambling, karena kalau ini benar-benar habis, dia nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Meanwhile kalau satunya habis nggak apa-apa. Meanwhile kalau ya kita nih, kalau kita itu 400 juta tadi amit-amit go down to zero, we can still survive, gitu kan. Iya, betul. Jadi bisa dibilang kita ini nggak bisa dipungkiri kita punya privilege. Betul. Itu jadi satu, mungkin acknowledge privilege. Kedua, menurut gue harus kayak tetap develop diri sendiri lah, equip yourself with the sufficient tools and weapons kan. Entah itu dari sisi sekolah, kita belajar di luar, tapi intinya kita harus punya isi lah. Dulu kalau istilahnya bokap dulu pernah ngomong, kuliah itu ibaratnya kayak senjata kamu perang lah, kayak mobil kayak kalau misalnya kamu kuliah di sini itu mobil kamu tuh Ferrari, tapi kalau kamu nggak kuliah mobil kamu tuh cuma misalnya mobil apa gitu lah. Gua nggak akan sebut mobil apa, cuma intinya perlengkapilah diri sendiri dengan equipment yang memadai untuk perang, yaitu misalnya entah itu entrepreneurship lah atau mau professional journey, apapun itu. Gitu loh. Jadi intinya ya teman-teman, kalau kalian nih mau mulai bisnis sendiri atau kalian mau mencoba usaha sendiri, yang penting itu seperti kata
Tokopedia nih ya, mulai aja Mulai aja dulu dulu. ya. Benar ya bro ya. Karena mulai aja dulu. kita juga nggak tahu kalau kita kebanyakan mikir, banyak orang tuh mikir Tuh. tapi nggak action ya bro ya. Terus Kayak ada tagline-nya Gojek juga, pasti ada jalan. Pasti ada jalan, betul. Mulai aja dulu dan pasti ada jalan. Seperti itu advice dari Bro Cliff ya. Betul. Dari Goto lah. Dari Goto. Waduh, jangan pom-pom nggak saham boleh, di nggak boleh, sini nggak ya. boleh, nggak boleh. Lalu terakhir nih, kalau sebagai pengusaha nih kan bisa dibilang kita harus selalu fleksibel ya bro. Betul. Nah kalau mau selalu innovate nih bro, biar update tuh gimana sih tips dari bro sebagai, kalau buat orang-orang yang mau mulai bisnis kan mereka selalu adapt dan innovate. Tipsnya gimana tuh? Kalau adapt dan innovate ya, menurut gue dua ya, dari sisi usahanya sendiri, dari sisi produk apapun yang lo kerjakan, produk atau service itu, sama dari sisi personal. Kalau dari sisi produk, ini ada saying yang orang-orang startup selalu ngomong kayak don't fall in love with your product. Ya kan, jangan jatuh cinta sama produk lu sendiri. Misalnya lu kan, dan gue paham lah misalnya ada orang yang jatuh cinta sama produk sendiri karena mereka udah taruh effort yang luar biasa, mereka spend waktu untuk bikin produk ini, dan begitu ada orang bilang, oh produk lu kurang bagus, mungkin dia nggak akan bisa terima. Nggak akan yes, terima. karena dia udah setengah mati nih, 1 tahun, 2 tahun, even sampai 10 tahun kembangin produk ini. Jadi mungkin advice pertama, don't fall in love with your product, terus iterate terus, di fine tune lagi, di develop lagi, siapa tahu bisa jauh lebih baik daripada versi yang sekarang. Itu pun gue coba lakukan di tempat gue sekarang. Dimana misalnya kita offer service ini, tapi ternyata memang nggak banyak yang pakai, ya kan? Ya kita kill, mau nggak mau dengan berat hati yang produk yang gue sayangin ini gue harus kill, karena ada avenue-avenue lain yang harusnya kita bisa explore. Itu satu. Terus kedua, kalau dari sisi personal sebagai individu, menurut gue sih lebih ke acknowledge bahwa lu nggak akan pernah jadi orang terpintar di ruangan, menurut gue ya. Dulu nggak usah jauh-jauh, dulu pas S1, dan gue kan udah kerja duluan kan, terus punya head start yang cukup baik lah, puji Tuhan dapat head start yang cukup baik. Gue selalu ngerasa gue cukup oke. Gue nggak merasa gue jenius ya, cuma maksudnya gue ngerasa tiap kali gue ketemu orang, oh pengalaman gue kayak lebih bagus daripada lu kan. Tapi begitu gue ke S2 Steve, begitu S2 ketemu lu pada lah sama kerja divisi, gue sadar gue bukan siapa-siapa, beneran sama sekali gue bukan siapa-siapa. Selalu ada orang lebih pintar, selalu ada orang lebih hebat, selalu ada orang lebih kaya. Ya, dan kalau gue nggak, yang lu bilang selalu ilmu padi kan. Ilmu padi. Kalau gue nggak nunduk dan oke, gue bodoh, gue harus serap ini. Ya, gue nggak akan pernah kemana-mana. Iya, bisa dibilang seperti kata Steve Jobs ya, Bro ya. Kita harus selalu stay hungry, stay foolish. Selalu kosongkan gelas kita, karena kita harus terus belajar. Meskipun kita ini udah merasa, oh kita ini udah kaya, udah di atas, tapi tetap harus selalu ilmu padi. Ya, iya, betul. Karena nggak mungkin lalu tahu semuanya. Iya, betul lah. Karena memang di atas langit masih ada langit juga. Gitu. Dan kadang-kadang menurut gue justru menakutkan di saat lu kayak ngerasa, lu ngerti semuanya. Karena wah ini nggak mungkin kayak begini. Kalau biasanya begitu gue ngerasa seperti itu, kayak gue berusaha step back kayak oke, let's humble myself lagi. Kita belajar lagi dari orang lain. Mungkin di circle yang ini kita udah serap semua ilmunya, tapi pasti ada circle lain yang lebih hebat daripada kita, lebih pintar daripada kita. Berusaha lah belajar lagi. Nah, sepertinya kita udah banyak belajar banget nih ya dari pengalamannya Bro Cliff ya. Sangat menarik ya guys ya. Nah, dan semoga sharing kita hari ini berguna bagi kalian, dan juga jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan insight-insight menarik seputar bisnis dan investasi dari kita. Oke, salam Billionaire, see you on the next podcast. Bye-bye.